Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan ini kita selalu menanamkan dalam diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang itu tidak akan berakhir semenjak kita lahir ke muka bumi ini hingga kita kembali dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka sungguh nikmat Allah ada menyertai kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi waktu-waktu kita dapat kita lakukan untuk berbuat baik. Itulah rasa syukur yang sangat terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berikan kepada kita kesempatan, kelapangan waktu untuk melakukannya. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam, mengajarkan tata cara hidup di dunia ini, bagaimana caranya kita bisa menjalani hidup ini bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Dengan selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semuanya, terkhusus yang berhadir dalam pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali daripada khutbah ini, mari kita menyimak sebuah ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini yang bermaksud, sudikah kalian aku tunjukkan
suatu perdagangan yang mampu menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau bermujahadah di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka demikian itu adalah yang sangat baik atau yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Ayat ini menerangkan kepada kita, sungguh dari segala amal yang kita lakukan di dunia ini, derajat yang paling tinggi itu adalah jihad atau mujahadah. Definisi daripada jihad adalah menunjukkan suatu kesungguhan dalam perbuatan kebaikan yang mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berfikir bahwa jihad kesemuanya itu adalah berperang di jalan Allah. Tetapi jihad itu bermacam, seperti dalam ayat tadi, bi amwalikum wa anfusikum. Bisa berjihad dengan mengerahkan harta kita, bisa juga jihad dengan bagaimana kita mengupayakan diri kita ini, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Jika yang memiliki harta, maka silahkanlah berkorban jihad di dalam agama ini. Kerahkan semua harta yang mampu kita keluarkan di luar daripada kebutuhan pokok kita sehari-hari. Maka sungguh itu akan menjadi penolong bagi kita dan menghindarkan kita daripada azab yang pedih. Namun bagi kita yang tidak memiliki harta, masih bisa kita berjihad dengan diri kita, dengan jiwa kita. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang sesungguhnya sahabat ini tidak begitu masyhur dibandingkan Khulafaur Rasyidin, tetapi beliau adalah sahabat yang selalu dicari-cari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah itu bahwa ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Ketika dia hendak pergi ke masjid menjelang masuknya waktu sholat fardu, ia selalu datang paling cepat. Sebelum waktu ia sudah sampai, kemudian ia memposisikan diri di pojok kanan depan. Maksudnya, kalau ia duduk di sebelah kanan di ujung di sudut, itu maksudnya agar tidak mengganggu orang-orang yang hendak lalu di dalam masjid itu. Ia selalu datang lebih awal. Lalu suatu ketika hendak melaksanakan solat subuh, tiba-tiba Rasulullah memperhatikan tempat kebiasaannya, yaitu pojok kanan depan. Ia melihat Sya'ban tidak ada di sana. Lalu ia bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, apakah ada yang melihat Sya'ban?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Dikarenakan Sya'ban tidak ada di tempatnya, maka salat subuh ketika itu ditunda dulu. Ditunggu supaya Sya'ban hadir. Akan tetapi ditunggu tak kunjung tiba. Dan Rasulullah pun khawatir salat subuh bisa terlambat, maka mereka melaksanakan salat subuh. Kemudian setelah dilaksanakan salat subuh, setelah selesai, maka Rasul pun kembali melihat.
kembali melihat tempat Sya'ban, juga tidak ada. Para sahabat pun merasa heran, kenapa sebegitu perhatiannya Rasulullah kepada Sya'ban. Ia saja yang dicari, bahkan sholat pun ditunda gara-gara beliau. Kemudian disebabkan Sya'ban tidak ada, ia bertanya lagi, apakah ada yang melihat Sya'ban? Mungkin dia tidak di tempat yang biasa. Semua menjawab tidak ada. Lalu disebabkan rasa penasaran, kenapa Sya'ban tidak ada? Rasul pun bertanya kepada jamaah atau para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban tinggal? Alhamdulillah, ada salah seorang dari para sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, mari saya tunjukkan. Maka Rasulullah ketika itu bergegas berangkat ke tempat yang dituju, ditemani oleh sahabat yang mengetahui alamatnya. Masya Allah, perjalanan daripada masjid ke tempat Sya'ban itu kira-kira perjalanan apabila dilalui dengan jalan kaki, ya karena memang ketika itu tiada kendaraan, memakan waktu lebih kurang 3 jam. 3 jam lamanya Rasulullah sampai di tempat, di rumah Sya'ban. Lalu beliau mengucapkan salam, dan salah seorang keluar dari rumah itu, seorang wanita menjawab salam. Rasul bertanya, apakah ini rumahnya Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Hari ini dia tidak hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Apa yang membuat ia tidak datang? Kata Rasulullah. Lalu wanita itu pun merasa sedih dan berlinang air matanya. Ya Rasulullah, Sya'ban telah meninggal tadi pagi. Masya Allah. Rasa kagum, rasa terharu yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW melihat Sya'ban tidak menghadiri sholat subuh bukan karena apa-apa, tidak karena sakit atau kerja, tapi ternyata kematianlah yang menyebabkan ia berhalangan untuk berangkat sholat jamaah di waktu subuh ke masjid. Inilah yang membuatkan Rasulullah sangat sayang dan mencari beliau, perhatiannya sangat penuh kepada Sya'ban ini, seorang sahabat yang tidak memiliki banyak harta dan tidak masyhur, tetapi di batinnya ia terlalu teringat. Kemudian istri daripada Sya'ban pun menyampaikan hal yang sangat aneh menurut kebiasaan. Ya Rasulullah, ada suatu perkara yang aneh ketika Sya'ban hendak meninggal dunia. Kenapa kami melihat ada perkataan yang tak biasa ia sebutkan? Apa itu? Ia mengungkapkan kalimat 3 kali. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kami pun heran katanya. Lalu disambung lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, aduh, kenapa tidak semuanya? Ya Rasulullah, apa maksud daripada perkataan itu? Maka Rasulullah pun menjawab, ternyata di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawmal hadid. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
Sungguh kamu terkadang lalai dalam perkara itu. Maka kami bukakan penutup daripada penutup matamu. Maka pada hari ini pandanganmu begitu sangat tajam. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang hendak meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan aktivitas yang terbiasa dilakukan oleh seorang manusia. Maka dalam hal ini kebiasaan daripada Sya'ban adalah seperti yang disebutkan tadi, sampai dia mengucapkan aduh sampai 3 kali. Ternyata aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan aktivitas Sya'ban yang kesehariannya pergi ke masjid setiap hari lebih awal untuk mengejar daripada solat berjamaah di masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan surga yang begitu indah, balasan daripada perbuatan tersebut. Maka Sya'ban pun melihat betapa indah sekali. Lalu ia mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Katanya. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena semakin jauh perjalanan ke masjid itu, maka semakin hebat balasan yang Allah berikan kepada kita. Padahal perjalanan dari masjid ke rumahnya lebih kurang 3 jam. Kemudian aduh, yang kedua, kenapa tidak yang baru saja? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan aktivitas kesehariannya. Di suatu ketika Sya'ban hendak pergi salat subuh. Pada hari itu sangat dingin sekali, dingin menggigil. Maka ketika dia keluar, ia masuk kembali ke dalam rumahnya. Agar tidak terlalu dingin, ia ambil baju yang tidak begitu bagus, supaya ada pelapis. Kalau kita sekarang, kita jadikan jaket lah itu di luar. Kenapa ia buat seperti itu? Karena ia merasa nanti setelah aku sampai di masjid, aku tetap masih memakai pakaian yang baru, yang agak buruk ini bisa aku lepas. Tiba-tiba di tengah jalan, Sya'ban melihat seseorang yang terkapar kedinginan. Maka seketika Sya'ban melepaskan baju yang tadi dan diberikan kepada sahabat yang terkapar tadi dan mengajaknya ke masjid, sehingga masih sempat beliau mengikuti solat berjamaah. Lalu Allah memperlihatkan surga balasan bagi perbuatannya yang menolong orang dengan baju yang sudah buruk. Begitu hebatnya balasan Allah, sehingga kalau ada yang baru diperlihatkan juga, beginilah akan didapatkan. Maka Sya'ban merasa, aduh, kenapa yang enggak baru saja? Seperti itu. Kenapa yang enggak baru? Karena kalau lebih baru, maka balasan lebih dahsyat lagi. Kemudian yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Ternyata Allah juga memperlihatkan suatu ketika Sya'ban hendak sarapan pagi. Ada di depannya sebuah roti, kemudian segelas susu. Yang mana ini kebiasaan orang Arab adalah untuk sarapan pagi. Memang satu roti itu besar, lebih besar daripada roti-roti kebiasaan kita. Di saat dia hendak memakan roti ini, datanglah seorang pengemis meminta-minta, ingin diberikan makanan. Katanya, berilah saya roti, karena saya belum makan selama 3 hari. Maka Sya'ban ketika itu memotong roti dengan potongan sama rata, kemudian susu dibagi 2 sama rata, lalu mereka memakan roti bersama-sama. Maka Allah perlihatkan balasan daripada perbuatan tersebut.
juga surga yang sangat indah. Dan seandainya diberikan lebih banyak lagi, maka surganya lebih indah, sehingga terucap daripada Sya'ban, aduh, kenapa tidak semuanya yang kuberi. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Ketika seseorang tidak memiliki harta, masih dapat bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah dengan orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah yang ia korbankan untuk kebaikan. Maka dari itu jangan berkeluh kesah. Mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kapasitas yang ada pada diri kita. Sungguh Allah tidak melihat betapa banyaknya apa yang kita keluarkan, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Marilah kita selalu bermujahadah di dalam kehidupan ini. Bermujahadah dalam arti mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita bisa dikumpulkan seperti sahabat yang dirindukan Rasulullah, yaitu Sya'ban, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Demikian kiranya khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus kepada khatib dan kepada kita sekalian. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم على خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkaruna fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.